ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما والهدى والتقى والصلاح ya rabbal alamin. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tafsir surat An-Najm yang ada di juz 27. Pada pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membela Rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Rasul pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir Quraisy, mereka sejatinya bukan tidak mau mengakui Nabi Muhammad, bukan tidak mau mengatakan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu, namun mereka gengsi. Karena sejatinya mereka tahu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang kafir juga mengetahui bahwasanya malaikat Jibril itu pernah menemui Rasulullah SAW dalam wujud aslinya, bahkan bukan hanya sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menguatkan dengan istilah fakana qaba qausaini au adna. Pertemuannya itu, jarak antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu seperti dua busur panah. Maka ini menjelaskan bahwasannya sangat dekat sekali. Fa'auha ila abdihi ma auha. Dan malaikat Jibril itu mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menurunkan wahyu dari Allah, membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, tanpa ada jeda, tanpa ada penghalang perantara di antara keduanya. Maka kadzabal fuadu ma ra'a, begitu juga apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu benar-benar nyata. Ditambah lagi afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idza yakhsha sidrata ma yaghsa ma zaghal basar wa ma tagha. Dan apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu tidak mungkin berbeda, tidak mungkin itu hasil karya atau hasil buah karangan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad benar-benar melihat Jibril itu dengan penglihatannya nyata, tidak berpaling ke kanan atau ke kiri, ke samping, ke depan atau ke belakang. Mazaghal basaru wa ma tagha. Artinya Rasulullah SAW ketika talaki, ibu-ibu tahu nggih talaki napa? Talaki itu jadi ditalkin. Jadi malaikat Jibril itu membacakan Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW menirukannya atau mengikutinya, langsung talaki. Jadi dibacakan, malaikat Jibril membacakan, Rasulullah SAW itu mengulang-ulanginya. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu berusaha untuk menghafalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, sejatinya
yang membuat Rasulullah SAW hafal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan Rasulullah SAW sesungguhnya dia telah melihat berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Seperti bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah menuju dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Itu luar biasa dalam semalam. Maka itu sebuah tanda keagungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada beliau. Nah, di perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, ini ada sebuah faedah yang bisa kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj, bahwasannya di mana saja seseorang itu sholat selama masih di sekitar Mekah, maka insya Allah dia mendapatkan pahala 100.000 kali lipat, termasuk di hotel misalnya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan Rasulullah SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal di sini minal masjidil haram bukan Rasulullah dari Masjidil Haram, bukan. Tapi ketika itu para ulama ahli sejarah beliau meneliti, dan ternyata Rasulullah ketika kejadian Isra Mi'raj, kejadian Isra, Rasulullah SAW itu berada di rumahnya Ummu Hani. Artinya di sekitar rumahnya Ummu Hani. Dan sekitar rumahnya Ummu Hani ketika itu tidak masuk area Masjidil Haram, tapi masuk area Mekah. Maka para ulama berkesimpulan bahwasannya salat dimanapun di sekitar Mekah, maka insya Allah dapat 100.000 kali lipat. Tapi ini jangan dijadikan dalil kemudian kita tidak mau untuk sholat di Masjidil Haram. Udahlah, saya tak sholat di hotel, kan juga sama-sama 100.000 kali lipat. Nah, ya makanya sebisa mungkin kita sholat di Masjidil Haram, kecuali kalau ada udzur atau ada urusan mendadak. Kemudian pada ayat ke-19, afara'aitumul Lata wal Uzza. Tahukah engkau, wahai orang kafir, tahukah engkau apa itu Lata wal Uzza? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang kafir Quraisy, apakah Lata dan Uzza ini pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan? Lata itu ada beberapa makna. Makna yang pertama, Lata ini adalah mensifati seseorang yang mana kerjaannya adalah yalutus sawik. Apa itu yalutus sawik? Lata yalutu as-sawik. Jadi biasanya di musim haji itu banyak orang dari berbagai macam negara itu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, terkenal ada salah seorang laki-laki, dia punya kebiasaan membuat sawik. Sawik itu jadi bubur, tapi ada buahnya, ada dagingnya. Bukan bubur ayam, kalau di kita bukan bubur ayam. Jadi ada bubur, tapi ada buahnya, ada dagingnya. Jadi dia kebiasaannya itu yalutus sawik untuk jamaah haji, di bagian ke jamaah haji. Maka ini termasuk orang soleh. Nah, ketika Lata ini meninggal, orang yang biasa membuat sawik tadi meninggal, orang kafir itu membuat patung. Awalnya cuman untuk takarrub, cuma untuk mengingat jasa orang-orang soleh. Lambat laun akhirnya Lata tersebut itu disembah. Jadi Lata ini
adalah seorang, jadi seorang yang biasa membuat sawik untuk jamaah haji. Sawik, jadi sin, wawu, ya, qaf. Sawikun. Nah, dan patung Lata ini ditemukan di daerah Taif. Maka karena ada orang yang mengatakan Lata ini aslinya orang Taif. Taif itu sekitar 200 meter dari kota Mekah. Ada juga yang mengatakan Lata ini diambil dari kata ilah. Ilah itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir Quraisy itu ketika membuat patung itu tujuannya adalah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi dalam anggapan orang kafir, ketika kita mau doa kepada Allah, minta kepada Allah, itu nggak boleh langsung minta kepada Allah. Jadi harus pakai perantara. Seperti misalnya presiden, ketika kita mau ketemu presiden atau raja, maka kita ketemu dengan ajudannya dulu. Nah, ajudannya ini nanti yang akan menyampaikan kepada presiden atau raja. Nah, ini anggapan orang kafir seperti itu. Padahal doa kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan doa langsung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang untuk berdoa, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, aku akan kabulkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya sudah, doa kepada Allah itu enggak usah lewat perantara. Jadi Lata seperti itu. Uzza adalah nama patung. Jadi ketika Fathul Mekah itu ada di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. Dan patung yang paling besar adalah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Dan Uzza ini diambil dari kata Aziz. Apa itu Aziz? Aziz itu adalah nama Allah yang Maha Perkasa. Jadi Uzza ini, karena Uzza ini adalah patung yang paling besar di sekitar Ka'bah. Patung yang paling besar di sekitar Ka'bah namanya Uzza. Maka karena paling besar dinamakan Uzza. Diambil dari kata Al-Aziz, yang Maha Perkasa, karena perkasa itu besar. Wa manat as-salisatal ukhra, dan manat itu adalah patung yang ketiga, salisatal ukhra. Jadi Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Ini patung yang ketiga adalah Manat. Alakumud dzakaru walahul unsa. Nah, kenapa Manat? Manat ini jika kita perhatikan Lata, Uzza, Manat, mohon untuk disimak. Saya jelaskan pelan-pelan. Jadi Lata, Uzza, Manat itu jika kita tinjau dalam bahasa Arab artinya adalah nama untuk seorang perempuan. Karena ini muannas semua, bukan mudzakkar. Lata, Uzza, Manat. Ini nama untuk perempuan, as-salisatal ukhra. Maka Allah Subhanahu wa taala mengejek. Alakumud dzakaru walahul untha, dalam ayat 21. Apakah patut engkau memberikan untuk dirimu anak laki-laki, sedangkan untuk Allah Subhanahu wa taala anak perempuan? Bagaimana mungkin engkau senantiasa mengharap anak laki-laki? Kalau lahir anak perempuan engkau bunuh, wahai orang kafir Quraisy, wahai orang kafir. Orang kafir kan kebiasaannya kalau punya anak perempuan itu langsung dibunuh. Kemudian entah dibunuh, entah dikubur hidup-hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahnya seperti ini. Loh, kalian itu menginginkan anak laki-laki. Kenapa engkau menisbatkan kepada Allah itu anak perempuan? Lah kalian saja anak perempuan aja tidak mau. Kok kamu ngasih sesuatu yang tidak kamu inginkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini su'ul adab, kurang beradabnya orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah wong kalian saja anak perempuan tidak mau,
kok malah dikasihkan anak perempuan kepada Allah. Kalian maunya itu cuma anak laki-laki. Alakumud dzakar wa lahul untha. Untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan. Kan ibaratnya begini ibu-ibu sekalian. Kita misalnya punya makanan. Makanannya banyak. Di antara makanan-makanan ini ada yang makanan yang enggak enak. Kita aja enggak mau, enggak doyan. Kemudian makanan tersebut kita berikan kepada orang lain yang misalnya kita hadiahkan kepada presiden atau kepada gubernur atau kepada wali kota. Intinya orang yang memiliki kedudukan tinggi. Lah kita saja tidak mau makan kok kita berikan kepada orang lain yang kedudukannya. Maksudnya kita hormati. Lah kalian kan orang kafir Quraisy menghormati Allah. Kalian tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang beri rezeki kalian. Kok bisa-bisanya kalian demikian? Tilka idan kismatun diza. Maka itulah pembagian yang tidak adil. Memberikan sesuatu kepada orang yang kita hormati dengan sesuatu yang kita tidak mau. Kita saja tidak mau kok diberikan kepada orang lain. Maka ketika memberikan barang kepada sesuatu itu yang kira-kira kita mau. Dan kita mau, ya kalau bahasa Jawanya wangun lah. Wangun cocok. Saya mau, kalau saya dikasih ini juga mau. Jangan memberikan kepada orang lain itu yang barang-barang yang kita saja tidak mau. Tidak mau artinya memang nggak mau. Bukan, mohon maaf, nggak mau karena kekecilan, nggak mau karena kebesaran. Itu beda, karena memang ya nggak pas gitu loh. Artinya enggak gitu loh. Atau gampangnya begini, kita membeli baju kepada orang lain kok diberi baju yang sudah sobek-sobek. Ya walaupun itu misalnya untuk siapa kan itu seakan-akan ngecek. Sebagaimana dulu Habil dan Qabil itu kan membeli hadiah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan kurban. Artinya untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa? Habil apa Qabil? Yang menghadiahkan buah-buahan yang busuk? Qabil. Jadi Qabil itu kan memberikan hadiah-hadiah yang busuk. Loh, Qabil sendiri tidak mau kok, masa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang demikian. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Hal demikian tidaklah terjadi karena in hiya illa asma. Jadi itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu mengada-ngadakan. Jadi mereka menganggap bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak perempuan. Kenapa patung-patungnya dinamakan Lata, Uzza dan Manat? Keyakinan orang kafir Quraisy, malaikat Jibril itu adalah anak perempuannya Allah. Maka ini loh, saya buatkan juga anak perempuan, patung-patung perempuan untuk Allah. Itu semua illa asma sammaitumuha. Jadi nama-nama yang diada-adakan. Orang kafir Quraisy itu mengada-ngadakan, ngasal. Antum wa abaukum, yang kalian ada-adakan, baik kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Hal itu terjadi karena mereka yattabi'una illa dhann, mereka mengikuti persangkaannya, katanya itu begini, katanya kalau kita lewat perempatan kemudian nggak klakson nanti kecelakaan, itu katanya. Maka akidah itu dilarang dibangun di atas katanya,
Akidah itu harus dibangun di atas dalil yang kuat. Dalil yang kuat niku napa ibu-ibu sekalian? Ya Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau ada dalilnya Al-Qur'an, hadis seperti ini. Sedangkan ucapan ulama, syekh, ustadz itu hanya kiai, itu hanya sebagai penguat. Maka akidah, hal-hal yang berkaitan dengan gaib, hal gaib itu harus dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Dan tidak setiap hadis itu bisa kita jadikan pijakan. Ya, hadisnya misalnya mutawatir, hadisnya sahih, atau hadisnya hasan. Karena ini kaitannya dengan akidah. Maka banyak orang sekarang itu membangun prasangka itu dengan katanya. Katanya kalau orang itu meninggal maka 3 hari masih di pintu, katanya lagi. Itu butuh dalil seperti itu. Kemudian orang zaman sekarang itu mudah untuk berbicara dengan hanya bersumber katanya. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita misalnya belajar entah di mana media sosial, pastikan itu sumbernya yang bisa kita percayai, jelas. Kalau kita tidak kalau misalnya kita ragu, ya kita ambil contoh misalnya ustadz atau siapa yang kira-kira kita percayai ilmunya. Oh, ini insya Allah beliau tidak berbohong. Kita ambil. Itu saja, terkadang tidak terlepas dari kesalahan. Orang belajar itu kan butuh butuh ada step by step, ada prosesnya. Loh, kok tiba-tiba ujuk-ujuk orang ndak jelas pendidikannya di mana, belajarnya di mana, tiba-tiba ngomong masalah agama. Ibu-ibu sekalian, di dunia ini itu ada semua profesi itu tidak boleh orang asal-asalan ngomong, kecuali satu, masalah agama. Orang itu berani ngomong asal-asalan tentang agama. Coba bayangkan, ada dokter penyakit dalam hewan, boleh nggak ngomong masalah penyakit dalam manusia? Nggak boleh. Oh, ini kena kayak seperti ini jantungnya sakit ini penyakit kanker ini, atau jantungnya ini ginjalnya tinggal 1 ini. Loh, kok bapak bisa ngomong ginjalnya tinggal 1? Lah, saya dokter apa pak? Saya dokter hewan. Oh, orang langsung dipukuli seperti itu. Tapi coba bayangkan masalah agama, banyak orang itu tidak jelas asal usulnya, ini orang dari mana, belajarnya di mana. Nah, orang belajarnya aja, tempat pendidikannya jelas, ustadznya siapa saja, kitab yang disebutkan apa. Kadang ketika menyebutkan saja juga salah, banyak salahnya. Apalagi orang yang tidak jelas gitu. Orang nggak jelas tiba-tiba datang, oh ini begini dan begitu. Dari mana sumbernya? Katanya, saya dengar dari siapa? Pokoknya, aduh. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, haram seseorang itu membangun akidah itu dari dasar katanya. Yattabi'una illa don itu persangkaan, dugaan. Kayaknya seperti ini, kayaknya. Nah, dari mana? Maka begitu pula kita ini tidak boleh haram mengikuti hawa nafsu. Karena don, persangkaan itu seringkali bersumber dari wa ma tahwal anfus, hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada apa? Kepada kejelekan. Ibu-ibu, kita zaman sekarang kalau cuma bermodal dalil, semua orang itu bisa berdalil. Dulu ada salah seorang dosen bidang fikih, beliau pernah mengatakan begini, antum ketika belajar fikih, antum itu pelajari dulu dalilnya ini, baru antum bangun, oh ini hukumnya seperti ini.
Karena kata beliau, antum ini yang kuliah jurusan syariah, cuma cari dalil itu gampang. Kalau kalian balik beramal dulu baru cari dalil, itu hampir dipastikan sesat. Maka pastikan dalilnya ini baru diamalkan. Karena segala sesuatu sekarang itu mudah kok dicari dalil. Orang menghalalkan riba sekalipun ada dalilnya, ada ustadznya, ada yang ini banyak. Begitu juga orang yang berobat dengan cara pengobatan minta bantuan kepada jin, ya ada. Siapa itu? Ya ustadz, pinter dalil, punya pondok pesantren. Nah kalau cuman seperti, makanya kan kita pastikan dalilnya mana. Dalilnya ini baru, ini hukum seperti ini. Bukan kita simpulkan hukumnya dulu baru cari dalilnya. Maka ibu-ibu kalau kita belajar ya pastikan ya yang kira-kira kita percayai. Kita ingin berobat saja, kalau ndak orang yang kita percayai itu kita ndak mau kok. Nggak sembuh. Sugesti itu. Yang penting ketika kita berobat jangan sampai kita mengatakan begini, Bu. Aku kalau nggak berobat sama dokter ini nggak sembuh. Itu syirik. Karena apa? Itu menggantungkan kesembuhan kepada dokter. Karena dokter itu hanya sebagai wasilah, perantara saja. Yang sedangkan yang menyembuhkan kita ini Allah. Maka kata Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, beliau mengatakan, orang-orang seperti itu salah satu orang yang su'ul adab, orang yang kurang beradab kepada Allah. Allah yang menyembuhkan, kok dia ketika sembuh dia mengatakan saya sembuh ini gara-gara dokter A. Kalau saya nggak berobat sama dokter A, saya nggak sembuh. Nah, itu saja. Dokter saja hanya sebagai perantara. Kok bisa? Nah, kadang dokter yang sudah banyak dokter itu kan curhat. Dokter itu pendidikan sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun capek buat belajar, kemudian ambil setelah spesialis sekian tahun, kemudian harus mau praktek harus ambil poin sekian, itu capek. Setelah jadi dokter spesialis, dok, loh bukannya ini obatnya cuma dikasih ini, dok, lah buat apa saya belajar bertahun-tahun? Itu padahal cuma satu penyakit itu. Nah, itu saja. Kalau ada orang ngomong seperti itu, wah ini orang yang orang yang wah ini bikin gemes gitu loh. Nah, tapi beda dengan masalah agama. Masalah agama kok banyak orang seakan-akan itu tahu gitu loh. Kayaknya seperti ini. Tahu dari mana? Katanya. Kamu tahu dari mana? Kayaknya sih gitu loh. Kayaknya sih. Nah, makanya nastaghfirullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari sikap bermudah-mudahan. Atau mungkin ada di antara kita dulu pernah seperti itu ya, asal-asalan. Karena agama ini kan Rasulullah SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya agama seseorang itu tergantung temannya. Fal yandur ahadukum man yukhallilhu. Maka hendaklah kalian itu melihat kepada siapa dia berteman. Temannya ini biasanya sama siapa, track recordnya seperti apa. Karena teman yang teman yang buruk itu akan mempengaruhi seseorang. Kemarin kaitannya dengan haji dan umroh, ibu-ibu sekalian. Jadi sekarang itu kan ada sebuah destinasi di Ula, tempat di mana dulu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam itu diadab. Konon katanya daerah tersebut itu dibuka
untuk umum, seseorang bisa mendatanginya. Dia beralasan, ini tempat ini bukan tempat di mana kaum Ad diadab. Ya, memang ada di dekat sana ada tempat yang bukan termasuk kaum Ad, tapi misalnya masih satu daerah. Seperti contohnya Sleman gitu. Sleman itu kan luas. Ada Telaga Adi, ada Melati, ada macam-macam lah. Ada Jakal. Misalnya yang diadab misalnya di daerah mana? Gamping kok, Gamping tas Sleman gitu. Misalnya Gamping ada. Dekat rumah berarti. Nah, misalnya di daerah sama-sama misalnya Gamping. Ini cuma contoh gitu loh. Daerah Gamping yang dulu kejadian di Gamping. Artinya kan di Berbah boleh. Masih sama-sama Sleman. Tapi kan tempatnya beralasan kalau seandainya tempat tersebut itu tempat diadab, kita kan tidak boleh ke sana. Ya harusnya itu kan ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, pertama bisa jadi pemerintah Arab Saudi tidak nutup. Itu kesalahan. Kedua, bisa jadi orang-orang berkunjung ke sana itu ya gacuk manut gitu loh, asal manut. Kenapa? Lah ustadznya ngajak ke sana. Nah kan nggak ngerti, yang penting tempatnya bagus. Nah, kalau umroh kan seperti itu ibu-ibu. Pokoknya ustadznya ngomong apa ya ikuti gitu loh. Inilah bahayanya ketika misalnya jadi pembimbing umroh nanggung dosa satu jamaah gitu loh. Nah kalau pembimbingnya tidak benar ya, sedangkan jamaahnya yang manut-manut aja ya. Nah makanya bisa jadi orangnya tidak tahu. Maka kita beragama itu kan perlu cari gitu loh. Perlu, tidak setiap orang itu bisa kita jadikan patokan. Tidak setiap orang itu bisa kita jadikan rujukan. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada mereka mana jalan yang benar. Maka ibu-ibu sekalian, ketika seseorang itu misalnya terkena syubhat atau syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat itu sesuatu yang samar-samar kita anggap ini sepertinya kebenaran, padahal itu kesalahan. Atau syahwat, karena syubhat itu disebabkan orang kurang belajar ilmu agama. Akhirnya dia terkena syubhat. Yang kedua syahwat. Syahwat itu karena mengikuti hawa nafsu. Jadi dia mengikuti hawa nafsu. Nah, untuk menghilangkan syubhat dan syahwat ini salah satu caranya adalah dengan belajar. Segala sesuatu itu insya Allah itu akan bisa kita lawan, entah syubhat atau syahwat itu dengan belajar. Maka namanya guru, yang dikatakan sebagai seorang guru itu adalah yang mau belajar. Guru itu bukan orang yang sudah selesai belajar. Maka kalau ada, kan pepatahnya guru apa itu? Guru apa istilah? Yang sekarang apa istilahnya? Kurikulum sebelumnya, sebelum diganti ada guru perintis atau guru pembelajar. Guru pembelajar itu adalah seseorang yang dia belajar terus, bukan orang yang merasa sudah selesai. Begitu juga. Jadi ustadz itu ya harus belajar. Ustadz kalau nggak belajar bukan ustadz namanya. Karena kita ini tidak ada sesuatu yang sempurna. Kita ini apa toh? Di atas langit masih ada langit. Maka kalau kita ingin menghilangkan syubhat ya belajar. Tapi belajar ini memang butuh kesabaran, butuh effort, butuh letih, butuh capek. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man lam yadak murrat ta'allumi tajarra, barang siapa yang belum pernah merasakan murrat ta'allum, pahitnya ketika belajar, capeknya, letihnya, membosankannya belajar, maka tajarra
tulla hayatihi fil jahli au kama qala. Maka orang tersebut akan berada di kubangan kebodohan selamanya karena dia tidak sabar. Banyak orang itu sebenarnya sudah ya dikit lagi nyampe, dikit lagi bisa, cuma kurang sabar. Terkadang ada orang yang saya sudahlah capek belajar. Kenapa? Aku belajar bahasa Arab tuh nggak paham-paham gitu, capek gitu loh. Semakin belajar semakin nggak paham. Nah, ini ujian, baru satu ujian. Bisa jadi memang seseorang, ada orang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan sampai meninggal sekalipun nggak bisa bahasa Arab, tapi dia sabar belajar bahasa Arab. Ya walaupun misalnya dulu Sulughah jilid 1 terus selesai diulangi lagi belum paham lagi, selesai diulangi belum paham lagi, tapi ini yang membuat dia itu istiqomah. Akhirnya orang tersebut tidak mudah terombang-ambing. Akhirnya orang tersebut tidak mudah terkena syubhat. Akhirnya orang tersebut tidak mudah terkena syahwat. Karena apa? Dia istiqomah belajar. Namanya belajar, insya Allah teman-temannya adalah orang-orang baik. Nah, ketika orang-orang baik itu akan senantiasa mengingatkan. Maka kalau kita belajar mempelajari selesai satu kitab, baca lagi. Kalau perlu misalnya baca ulang. Bahkan Ustaz Firanda Habibullah beliau pernah mengatakan, beliau ketika persiapan untuk ngisi kajian yang cuma setengah jam, itu beliau 3 jam murojaah. Itu 3 jam. Maka kalau ada orang mengatakan saya itu bisa nulis tesis atau misalnya disertasi 500 lembar dalam waktu 4 hari, itu mustahil. Kalau ada orang seperti itu, maka itu gelarnya sudah Syekhul Islam, bukan ustadz lagi. Karena namanya orang nulis, kita ibu-ibu, kita nulis di depan laptop tuh bertahan berapa lama toh? Artinya kalau 4 hari 500 halaman, sehari 125. Kita kopas artikel di website sampai 125 halaman, itu nggak bisa. Karena apa? Namanya nulis, skripsi, tesis, disertasi, itu butuh mikir, butuh ngoreksi, ini habis ini apa, bisa gitu. Kelas kita bukan Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dari perjalanan dari Mekah ke Madinah, beliau selesai 20 jilid. Khatam 60 kali. Kita apa kita ini. Maka kalau ada orang seperti itu, sepertinya itu mustahil. Maka ibu-ibu kalau kita pengen ya kita istiqomah, ya kita belajar, terus belajar. Karena belajar itu tidak pernah mengenal selesai. Kalau belajar itu sudah selesai, artinya dia yang sudah selesai. Apa maksudnya? Meninggal. Iya. Nggak ada orang dari kita lahir bayi ceprot sampai nanti kita belajar terus. Ada sesuatu yang baru. Bahkan terkadang sesuatu pembahasan yang misalnya kitab ini, pembahasan pertama dengan pembahasan kedua beda. Apalagi ustadz satu dengan ustadz yang lain. Satu ustadz saja, itu aja pembahasannya beda. Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau Sahih Bukhari itu tidak selesai sejak sekian puluh tahun yang lalu. Baru berapa tahunnya, 3 atau 4 tahun yang lalu beliau selesai Sahih Bukhari. Habis itu beliau sudah, karena usia beliau sudah 90-an tahun, sampai 90. Padahal beliau kajian Sahih Bukhari sejak usia beliau, dia masih digolong muda lah. Itu puluhan tahun, Sahih Bukhari baru selesai. Itu Sahih Bukhari itu selesai dipelajari, akhirnya kajian Sahih Bukhari 6.537 hadis. Itu sekitar 30-an tahun atau berapa tahun itu, insyaallah. Maka belajar itu tidak ada selesai.
Bahkan ada salah seorang, saya ikut kajiannya Syekh Abdul Muhsin, Syekh Bukhari. Besok itu ikut kajiannya misalnya pas Syekh Ibrahim Ruhaili bahas tentang Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Itu beda lagi, ada faedah yang baru. Dan satu ustadz aja kadang beda, bisa mengeluarkan faedah yang baru. Pertemuan pertama dengan pertemuan sebelumnya itu kan bisa. Apalagi jika ustadznya berbeda, maka akan banyak. Dan ini bisa kita buktikan dari tafsir Al-Quran 30 juz. Itu ada berapa macam tafsir? Banyak. Berapa jilid? Banyak sekali. Dan setiap jilid yang kita baca, faedahnya beda-beda. Di kitab tafsir ini kita dapat faedah ini, di kitab tafsir yang itu kita dapat ini, beda-beda. Maka ini menunjukkan sekali lagi ibu-ibu belajar itu tidak ada kata selesai. Amlil insani ma tamanna. Atau apakah manusia akan mendapati segala yang dicita-citakannya? Tamanni itu adalah tamanni itu ibaratnya menghayal. Beda dengan roja. Roja itu berharap. Kalau roja itu seseorang itu menyisihkan sebagian waktunya, tenaganya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini roja. Orang berharap, saya berharap ingin kaya. Maka kalau orang ingin kaya, ya kerja, usaha, berdagang, sabar. Usaha satu gagal, coba usaha yang lain, gagal lagi, coba usaha yang lain, sampai akhirnya dia sukses. Itu roja, orang yang berharap. Sedangkan tamani itu cuma sekedar berangan-angan. Seseorang yang mengatakan, nanti kalau saya kaya, saya akan ini, saya akan itu, nanti saya akan ini. Tapi tidak mau berusaha. Jadi ibaratnya sekarang itu orang rebahan. Enak yo, kayaknya kalau jadi orang kaya, bisa ini, bisa itu. Nah, taman nih. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia itu bisa mewujudkan apa yang dia cita-citakan hanya berdasarkan angan-angan saja? Artinya kalau orang mau masuk surga ya harus usaha. Orang kalau pengen dapat hidayah ya jemput hidayah. Tadi ada penjelasan bahwasanya salah satu yang bisa menghilangkan syubhat dan syahwat adalah hidayah. Hidayah itu belajar. Belajar itu dijemput. Belajar itu didatengin, diusahakan. Bukan ya nantilah. Saya kan nanti dapat wangsit, atau saya dapat ilmu laduni, ujuk-ujuk langsung jadi orang pinter. Saya semalam dapat wahyu, diturunkan kepada saya ini. Akhirnya ya tidak tepat, tidak ada ilmu laduni. Ilmu laduni di dunia itu tidak ada. Karena orang kalau pengen pintar usaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan amlil insani ma tamanna. Apakah manusia itu mencita-citakan sesuatu hanya berdasarkan angan-angan? Masuk surga itu usaha. Kita ingin sukses di dunia saja kita harus usaha, apalagi di akhirat. Falillahil akhiratu wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala falillahil akhirah. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Allah al-akhirah. Allah itu yang terakhir. Apa itu? Allah itu yang menentukan. Wal ula. Dan Allah itu Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk belajar, tapi nggak pintar-pintar. Ada kan orang seperti itu, orangnya rajin banget, setiap hari belajar, tapi rankingnya masih 5, 6. Tapi ada orang sekali belajar langsung nyantol ranking 1. Kan ada. Falillahil akhiratu wal ula. Maka segala sesuatu jangan lupa dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah takdirkan rajin, tapi ya tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan. Rajin sekali. Tapi enggak secara nilai ya enggak ada enggak ada peningkatan di rankingnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka
apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Entah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ini orang yang rajin ikut kajian sana sini ikut kajian, walaupun nggak paham-paham, syukuri. Karena untuk hidayah itu butuh dipupuk. Hidayah itu butuh dipupuk, butuh untuk disyukuri. Ya alhamdulillah ya, walaupun saya nggak paham-paham tapi bismillah. Ini yang membuat saya ini akhirnya acek. Ini akhirnya yang membuat saya ini continue. Akhirnya ini yang membuat saya ini tidak mudah terombang-ambing. Ada orang ngomong A, ada orang ngomong B, enggak. Saya sudah punya pijakan. Sehingga orang tersebut itu tidak iyattabi'una illa dzann, tidak hanya bermodalkan persangkaan. Kayaknya, katanya, sepertinya, enggak. Ini orang seperti itu. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, entah kita dimudahkan untuk belajar atau apapun itu, jangan lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua syarat syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu ada namanya syafaat yang Allah Subhanahu wa taala udma. Ini dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada hamba-hamba pilihan. Ada juga syafaat li ahlil kabair minal mu'min. Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat untuk para pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar Allah Subhanahu wa taala tidak adab di neraka. Jadi pelaku dosa besar harusnya orang yang melakukan, misalnya orang yang mencuri misalnya dosa besar, atau dia durhaka karena termasuk dosa besar, harusnya orang tersebut itu kan disiksa, diadab di neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala anggap dosa tersebut tidak ada. Jadi ada syafaat khusus untuk pelaku dosa besar. Begitu juga ada syafaat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang yang Allah masukkan ke surga. Begitu juga syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang mukmin. Jadi orang-orang pilihan itu Allah beri syafaat. Begitu juga seperti yang Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi Muhammad disebutkan, orang yang meninggal mati syahid itu nanti bisa memberi syafaat kepada 72 anggota keluarganya. Nah, artinya memberi pertolongan. Misalnya ada keluarganya yang masuk neraka, dia bisa meminta kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan ini ibuku. Ibuku dulu sayang sekali sama saya, merawat saya ini. Ini masih ada sambungannya dengan tafsir surat At-Tur. Jadi antara anak dengan orang tua itu harus saling kerjasama. Surat At-Tur atau Ad-Dariyat itu? Ad-Dariyat. Jadi antara anak dengan orang tua itu harus saling kerjasama. Ada mungkin bisa jadi orang tuanya mungkin secara pengetahuan ngafal sulit, tapi anaknya gampang sekali, cerdas sekali. Nah, bisa kita arahkan anak tersebut ngafal Al-Quran dengan harapan nanti dia hafal 30 juz bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Karena anak yang hafal 30 juz dia bisa memberi mahkota kepada orang tuanya. Begitu juga dengan tadi orang yang mati syahid, atau orang yang ketika melihat misalnya anggota keluarganya berada di tingkatan surga nomor 2, dia bisa meminta kepada Allah, ya Allah naikkanlah derajat saudaraku ini sehingga bisa bertemu dengan diriku. Nah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Seseorang itu bisa memberi syafaat. Yang pertama, wa kam mim malakin fis samawat. Betapa banyak malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an. Malaikat tersebut tidak bisa memberi syafaat. Padahal kita tahu malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat
atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Nggak pernah ngeyel, itu malaikat. Setiap perintah Allah pasti dikerjakan. Tapi ternyata malaikat, betapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atum syai'an. Mereka tidak bisa memberi syafaat. Maka apa yang bisa kalau malaikat tidak bisa memberi syafaat, maka lantas siapa yang bisa memberi syafaat? Ini sekaligus bantahan untuk orang-orang kafir Quraisy yang mereka menjadikan malaikat itu sebagai banatullah, anak perempuan Allah, dengan anggapan ini nanti bisa menolong mereka, dengan anggapan tadi menjadi perantara, karena malaikat itu bagi mereka ajudannya Allah. Tolong sampaikan dong, saya ini. Malaikat itu tidak bisa. Illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Maka syarat pertama adalah illa min ba'di ayya'danallah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus mengizinkan orang tersebut. Di dalam di dalam ayat kursi yang ibu-ibu sekalian saya yakin semuanya hafal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberi syafaat illa bi'idnih, kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Seperti Rasulullah bisa memberi syafaat. Maka kita diperintahkan ketika setiap selesai adzan kita membaca doa. Atau yang bisa memberi syafaat yang Allah berikan izin, itu seperti tadi orang yang mati syahid itu bisa memberi syafaat kepada 72 anggota keluarganya. Begitu juga seorang anak seorang anak yang meninggal ketika masih kecil itu bisa memberi syafaat. Ketika misalnya orang tuanya ketika ditinggal, dia bisa sabar, bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak tadi akan memberi syafaat. Maka kalau misalnya ada di antara ibu mungkin qadarullah pernah Allah takdirkan, misalnya anaknya meninggal sebelum akil balik, maka kita berharap semoga anak tersebut nanti menjadi pemberat timbangan kita, bisa menarik kita ke surga. Kita terima takdir Allah, ya sudah, ya takdir. Ya mau bagaimanapun anak itu titipan, ya kita terima. Semoga dengan anak tersebut itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Itu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengizinkan. Yang kedua, liman yasha'u wa yarda. Pertama, Allah mengizinkan orang tersebut untuk memberi syafaat. Kedua, orang yang menerima syafaat juga orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah wala yashfa'u illa liman irtada. Artinya, orang yang mendapatkan syafaat itu hanya orang-orang pilihan. Maka tidak bisa ada orang beranggapan kowe nek ora melu aku neraka. Kamu kalau nggak ikut organisasi saya, kamu masuk neraka. Ada juga kalau seandainya orang mengatakan, nanti kalau saya masuk surga, nanti biarin dulu murid-murid saya dulu yang masuk surga, saya tak belakangan. Nah, seakan-akan orang tersebut itu yang megang kunci surga. Itu pertama. Kedua, seakan-akan secara tidak langsung dia sudah merasa saya itu penduduk surga. Tidak boleh. Padahal para sahabatnya tidak demikian. Kita ini, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memerintahkan kita ikhlis ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah. Tapi jangan lupa ketika semangat minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan putus asa. Artinya kita diperintahkan untuk semangat, berusaha, bukan kamu surga. Bahkan ada, mohon maaf, ada jasa foto. Jadi jasa foto itu kalau seseorang foto dengan dia harus bayar sekian. Karena apa? Siapa yang pernah foto dengan fulan, misalnya Habib, Kiai, Ustadz, maka dia nanti akan masuk surga. Orang yang pernah lihat wajah
misalnya Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, maka nanti akan menjadi penduduk surga. Enak sekali lihat wajahnya. Itu seakan-akan apa ya? Dari mana lisensimu untuk memberi syafaat itu, mana lisensinya? Nah, kan ini tuh harus syafaat. Syafaat itu kan kita harus punya lisensi. Standar kita mana? Kita sudah terstandarisasi? Kan tidak gitu loh. Artinya kita sudah dapat cap, kamu dapat ini. Rasulullah SAW saja ketika di awal dakwah beliau mengatakan, ya Fatimah. Siapa itu Fatimah, Bu? Anaknya Nabi. Kira-kira anak Nabi masuk surga apa enggak? Ya jelas masuk surga gitu loh. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Fatimah, aku tidak bisa menjamin kepada dirimu masuk surga. Lah siapa? Kita ahlu bait bukan? Kita jauh setelah Nabi Muhammad SAW ini. Atau misalnya kita ahlu bait, tapi misalnya kita ahlu bait, tapi belum tentu kita ini beneran ahlu bait atau tidak. Soalnya tes DNA aja nggak berani. Nah kan kita nggak ngerti kan. Kemudian kita ngaku-ngaku, kamu kalau nggak ikut saya neraka. Enak sekali ya. Seakan-akan pintu neraka dan surga dia yang megang. Itu nggak tepat seperti itu. Jadi jangan kamu kalau misalnya nggak ikut ini, kamu ini, nah. Harusnya kita ini takut dengan diri kita. Maka kalau kita pengen dapat syafaat, ya tadi kita syafaat siapa yang Allah izinkan. Rasulullah. Kira-kira kita mungkin nggak dapat syafaat Rasulullah? Wah, kayaknya belum tentu. Cara kedua, siapa yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat? Misalnya anak yang hafal 30 juz. Ya kita berusaha anak kita misalnya berusaha untuk biar hafal 30 juz. Kalau nggak bisa anak kita, ya berharap semoga anak cucu kita. Kalau anak cucu nggak bisa, ya anaknya lagi. Jangan sampai kita putus asa. Sampaikan, dulu bapak ibu nggak bisa hafal 30 juz. Kamu setidaknya semoga kamu bisa. Tapi kalau nanti kamu nggak bisa, tolong wasiatkan kepada anakmu. Karena kan kakek, nenek itu kan masih kerabat, masih ada kemungkinan dapat syafaat. Atau orang yang mati syahid. Nah, mati syahid ini kan kita nggak tahu orang mati syahid atau tidak gitu loh. Jangan-jangan nggak mati syahid itu asal takbir Allahu Akbar, mati syahid enggak gitu loh. Nah, maka apa ya? Ya kita cari yang siapa-siapa yang bisa memberi syafaat. Kita berharap kalau misalnya anak kita nggak bisa, ya menantu kita. Kalau misalnya anak nggak bisa, cari menantu yang hafal 30 juz gitu. Ini harus ada apa ya? Orang itu ketika hal akhirat itu harus punya progres, keinginan yang nyata. Saya nggak hafal 30 juz nggak apa-apa, anak saya nggak hafal nggak apa-apa. Tapi saya pengen dapat mantu hafal 30 juz. Ya sopo ngerti kan. Namanya kan kita nggak ada yang tahu. Ini usaha. Dan insya Allah usaha seseorang ketika dia tulus ikhlas berusaha mencari ridha Allah, insya Allah Allah ijabahi. Ada orang, jadi ada seseorang juara Al-Quran 30 juz tingkat nasional. Anak tersebut masih kecil, usia 5 tahun. 5 tahun, hafal 30 juz, Bu. 30 juz. Nah itu, yang ngajari gimana? Bapaknya suatu ketika pernah ditanya, Pak, gimana Bapak ngajari anak? Loh, saya juga nggak tahu kok. Itu ibunya itu yang ngajarin. Oh, ibunya yang ngajarin. Ibunya ditanya, Bu, gimana ngajarin? Ya pokoknya saya cuma suruh ngafal aja, Mas. Yang penting kamu ngafal. Ternyata bisa hafal 30 juz. Terus ditanya, ibu sama bapak dulu backgroundnya apa? Jangan-jangan pondok pesantren. Saya bukan pondok pesantren, Mas. Saya itu dulu cuman sebagai kuli, sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Bekasi. Kebetulan saya itu ketemu dengan ibunya anak-anak. Oh, ini kok perempuan ini kayaknya baik. Wah, ya sudah, ini eman-eman ini. Sudah, akhirnya saya tembung ke orang tuanya, Bu, Pak, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya lihat anak ibu ini, anak bapak ini
wanita yang solihah, dan saya akan berusaha membahagiakan anak ibu. Saya pengen anak keturunan saya ini diasuh oleh ibu yang solihah. Dan ternyata Allah takdirkan bapak ibunya tidak hafal 30 juz. Ketika ditanya, juz 30 hafal enggak? Saya juz 30 aja enggak hafal katanya. Tapi anaknya hafal 30 juz. Enggak tahu kan enggak? Artinya insya Allah ketika seseorang itu niatnya baik, tulus, mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah kabulkan. Maka jangan sampai kita berputus asa. Satu. Yang kedua, illa liman irtada, seseorang yang Allah ridhoi. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat, ya kita harus menjadi orang yang Allah ridhoi. Orang yang Allah ridhoi itu seperti apa? Ya orang-orang yang istiqomah, berbaik, beramal, kita berusaha. Bukan berarti orang yang berusaha itu tidak pernah terjatuh ke dalam dosa. Nah, karena terjatuh dalam dosa adalah sebuah sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Pasti manusia itu terjatuh ke dalam dosa. Yang jadi catatan, apakah setelah dia terjatuh ke dalam dosa, dia segera bangkit atau tidak? Atau masih biarinlah, nggak apa-apa. Saya ringkas di tafsir-tafsir selanjutnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Insya Allah bi'idnillahi ta'ala. Jadi seseorang, orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan masuk surga, penduduk surga, itu bukan orang yang nggak pernah terjatuh dalam dosa besar. Contoh dosa besar ini kenapa bu? Riba, bunuh orang, zina. Mungkin nggak pezina masuk surga? Mungkin. Mungkin nggak orang yang main riba masuk surga? Mungkin. Tapi dengan catatan apa? Tobat. Nanti ada illal lamam. Lamam itu dosa kecil. Dosa kecil itu yang dia kerjakan tapi nggak ajak. Ya kadang terjatuh, kemudian sadar lagi. Nggak sering. Jadi illal lamam itu dosa-dosa kecil yang ya dia terjatuh tapi nggak sering-sering gitu loh. Kadang kemudian sadar, istighfar. Atau yang lamam kedua, seseorang yang pernah terjatuh ke dalam dosa besar, kemudian dia tidak mengulangi lagi. Maka ini menunjukkan, misalnya ibu-ibu pernah terjatuh ke dalam dosa besar, mumpung kita tahu, segera kita bertaubat, segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, masih mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa kami sampaikan. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kata salah dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.